Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah orang pintar bisa menjadi sumber solusi, namun juga bisa menjadi sumber permasalahan. Orang pintar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang pintar itu orang yang banyak akal. Ya. Kalau orang pintar di kehidupan sosial kita kadang disebut juga paranormal ya. Jadi ada dua sebutan orang pintar, dua makna orang pintar. Kalau secara kamus, orang pintar itu orang yang banyak akal, ya, orang pintar intelektualnya ya, orang yang banyak akalnya. Kalau orang pintar secara metafisika ya, itu disebut juga dengan paranormal gitu. Namun kedua-duanya sama, orang pintar ini bisa menjadi sumber solusi, namun juga bisa menjadi sumber permasalahan. Solusi itu jalan keluar, penyelesaian masalah. Sedangkan permasalahan itu sendiri adalah persoalan yang harus dijawab. Nah, sekarang persoalan yang ada di kehidupan sosial, yang ada di masyarakat Indonesia ya, kita batasi saja dulu masyarakat Indonesia, itu yang sering kali dibahas adalah masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan, kepercayaan atau agama ya, yang sering jadi konflik ya. Kalau masalah politik, ya orang yang terjun ke politik ini rata-rata orang pintar yang melibatkan orang pintar ya. Orang pintar intelektual yang melibatkan orang pintar paranormal. Konon kabarnya kalau mau menjadi mau terjun sebagai pejabat daerah, pejabat pemerintah, pejabat negara, atau masuk dalam dunia politik, itu pertarungannya tidak hanya pertarungan uang, intelektual, namun juga pertarungan makhluk astral ya. Ada makhluk-makhluk astral yang dibayar dengan tumbal untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Konon kabarnya gitu ya. Iya, itu tadi. Pada akhirnya ketika menang, mereka minta tumbal ya. Nah, ketika meminta tumbal, inilah tadi satu persoalan yang harus ada jawabannya, atau jalan keluarnya, atau penyelesaian masalahnya. Oke, itu masalah politik ya. Kemudian yang sedang booming itu juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi hubungannya akhirnya lari ke narkoba, lari ke pesugihan, lari ke korupsi gitu ya. Oke, kita bahas yang narkoba dulu ya. Ya, narkoba ini gimana ya? Sepertinya memang sudah dikendalikan oleh sesuatu yang besar. Entah itu orang besar, entah itu kelompok yang besar ya. Sepertinya memang sudah ada yang mengontrol, memang sudah menjadi bisnis ya. Jadi yang pasti yang mengontrol bisnis narkoba ini ya bukan orang bodoh ya. Ini konon kabarnya sudah skala global ya, sudah mendunia. Memang ada yang yang memproduksi besar-besaran untuk disebarkan ke seluruh dunia dengan misi tertentu gitu ya. Yang pasti misi yang benar-benar jelas itu adalah keuntungan berupa materi ya, finansial, karena konon kabarnya narkoba itu sangat mahal harganya dan pasti dicari lebih dari beras ya, lebih dari nasi. Kalau nasi lapar masih bisa ada alternatif lain, bisa sagu, bisa ubi, bisa gandum ya, roti ya. Tapi kalau misalnya narkoba ini ya, kalau sudah kecanduan nggak bisa ada alternatif lain, apapun dilakukan untuk mendapatkan narkoba ini. Jadi satu bisnis haram yang sangat menjanjikan ya. Sudah pasti yang mengendalikan adalah orang pintar
Ya, politik orang pintar, narkoba orang pintar, ya otaknya ya yang mengendalikan. Kemudian korupsi. Ya, korupsi ini konon kabarnya kalau di Indonesia sudah seperti satu budaya ya, sudah membudaya di mana-mana, dari kelas bawah sampai kelas atas, dari kelas atas sampai kelas bawah, berbagai macam profesi itu kabarnya korupsi itu merajalela. Hanya saja beda-beda kadarnya karena beda kesempatannya. Kalau di lahan yang basah ya, korupsinya bisa besar, bisa miliar sampai triliunan. Namun kalau misalnya di lahan yang kering, ya jutaan, ratusan juta ya, seperti itu. Ya, orang yang korupsi ini, kalau orang bodoh nggak bisa dia korupsi, bisanya maling ya. Apa bisanya ya kayak gitu ya. Kalau korupsi ini udah skalanya udah besar ya, udah orang pintar. Kemudian pesugihan ya. Ya, pesugihan ini kan kalau orang bodoh mau ke Gunung Kawi, dia nggak tahu jalan menuju ke sana. Naik mobil apa, naik pesawat apa. Ini biasanya dilakukan ya orang pintar, orang pintar secara intelektual dan dibarengi atau ditemani oleh orang pintar paranormal sampai di pesugihan ya. Ya, jadi konon kabarnya saya pernah menyimak di YouTube juga untuk bisa mendapatkan pesugihan ini. Ternyata ya nggak mudah juga. Ternyata setannya tuh lihat jangankan ini ya, jangankan Allah, setan aja lihat niat kita ya. Innamal a'malu binniyat. Ini niatnya nanti mangkir nggak gitu ya, membelot nggak gitu. Nanti udah dikabulkan, ternyata dia tobat, ternyata nanti tidak sebagaimana yang diharapkan. Jadi setan tuh lihat dulu juga niat yang kita yang mau minta tolong melalui dia gitu kan. Salah satunya ya itu tadi, diuji dulu dengan beberapa ujian. Salah satunya bukti dari keseriusan bahwa kita bakal setia dengan dia, mengikuti prosedur dari dia, yaitu pertama adalah tumbal ya. Kalau di awal diminta tumbal tidak mau, ya nggak bisa dilanjutkan gitu, berarti setengah-setengah kan, seperti itu ya. Bagaimana, apakah kita termasuk orang pintar? Ya, cuman harus harus dikatakan bahwa tanda kutip ini orang pintar yang keblinger. Jadi dia kan secara umum itu ada 3 jenis yang mendukung kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan mungkin yang ini adalah orang-orang yang baru sebatas pintar secara intelektual, jadi ilmunya banyak namun tidak bisa mengontrol emosi. Jadi seperti kata tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta, bersabarlah dengan kesabaran yang indah, kalau nggak salah gitu. Jadi emosinya itu belum bisa pada tahapan sabar, dan spiritualnya, hubungannya dengan Tuhan itu belum dekat ya. Jadi baru sebatas pintar secara intelektual, ilmu pengetahuan ya. Untuk emosional dan spiritualnya belum sampai ya. Jadi kalau untuk menghadapi orang pintar yang keblinger ini, pintarnya baru sampai ilmu pengetahuan ya, yang bisa menyelesaikannya juga orang pintar. Namun biasanya orang pintar yang sudah matang, sudah pada tingkatan yang di atas pintar biasanya ya, sudah masuk dalam kategori cerdas ya. Jadi bagaimanapun, makanya dikatakan bahwa kebaikan atau kebenaran itu akan selalu menang, karena yang biasanya yang mampu untuk melakukan perbuatan jahat atau zolim itu orang-orang yang hanya pintar secara intelektual. Jadi dia belum mencapai pada tingkatan tingkatan yang tinggi kepintarannya. Sedangkan orang yang sudah pada level tertinggi
sudah cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, dia udah nggak mau lagi berbuat zalim, berbuat jahat. Dia melindungi orang-orang yang dizalimi. Ya, orang yang pintar intelektual saja melawan orang yang pintar intelektual, emosional, dan spiritual tentu saja kalah. Oleh sebab itu, kebenaran akan selalu menang. Hanya saja orang yang hanya pintar intelektual ini jumlahnya lebih banyak. Karena untuk bisa mencapai cerdas intelektual, emosional, dan spiritual itu tidak mudah. Nah, jadi oleh sebab itu kezaliman itu masih merajalela. Karena jumlah yang hanya pintar intelektual itu jumlahnya banyak. Sementara yang harus menjawab solusi itu, ya, hanya sedikit. Kalau nggak salah itu hanya 5-10%. Ya, orang yang memang sudah selesai dengan dirinya, yang udah cerdas, ya, sudah mampu bijaksana, yang harus menghadapi orang yang hanya cerdas secara intelektual, itu kira-kira jumlahnya 80%. Dan ada orang yang memang benar-benar tidak cerdas, ya. Ada kan anak yang terlahir dengan dengan idiot gitu ya, yang gila, itu kan hanya 5% yang seperti itu. Nah, jadi ini pertarungan antara yang 5% sampai 10% orang-orang pilihan itu tadi harus melawan 80% orang yang besar kemungkinan bisa melakukan kezaliman. Ya. Jadi orang pintar yang menjadi sumber solusi itu orang pintar yang jumlahnya masih sedikit, 5-10%, pintar secara intelektual, emosional, dan spiritual, sudah selesai dengan dirinya, sudah mampu bijaksana, sudah pada tingkatan nafsu mutmainah, jiwa yang tenang, ya. Nah, orang pintar yang menjadi sumber permasalahan ini biasanya orang pintar yang masih ngambang, baru pada pintar secara intelektual gitu. Jadi nafsu amarohnya, ya, nafsu amaroh untuk menyuruh kepada keburukan itu lebih dominan daripada nafsu mutmainah. Marilah kita terus berproses menjadi lebih baik, agar kita bisa menjadi orang yang pintar secara intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga kita menjadi orang pintar yang bisa menjadi sumber solusi, bukan orang pintar yang menjadi sumber permasalahan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.